Ya, selamat datang. Kita bertemu kembali di perkuliahan etika bisnis dan profesi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang materi tentang plagiasi, plagiarism atau plagiat ya. Pada kesempatan ini merupakan materi yang penting bagi semua orang, tidak hanya bagi mahasiswa tetapi juga sekarang bagi pengguna IT, bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia informasi. Di sini harus memperhatikan tentang plagiasi. Kemudian juga harus mengetahui kiat-kiat menghindarinya, karena di sini erat kaitannya dengan hak cipta sampai kepada nanti tuntutan di pengadilan atau di pidana. Baik, kita akan bahas ya plagiasi ini seperti apa dan apa saja contohnya nanti, kemudian jenis-jenisnya, sampai pada bahasan bagaimana sih tips-tips untuk menghindari plagiasi ini. Oke, dari pengertian plagiasi ini berasal dari bahasa Latin ya, plagiaris ya, yang berarti menculik. Kemudian orangnya ini dikatakan plagium ya, plagium yang berarti menculik, atau kata kerjanya ya. Plagium itu kata kerjanya, kalau plagiaris ini orangnya, penculiknya. Nah, kata ini memang di abad pertama Masehi muncul. Ada seorang penyair ya, Marcus Valerius, di sini mengeluhkan bahwa puisi yang dibawakannya itu mirip, atau jadi yang dibawakan orang lain itu mirip dengan karya-karya yang telah dibuatnya. Dan di sini si Marcus Valerius ini merasa bahwa dia telah dicuri ide-idenya. Nah, di sini menurut beberapa pakar bahwa plagiasi ini adalah tidak pengambilan pendapat atau pencurian pendapat, ide, pemikiran, kata, kalimat, karangan orang lain, atau hak cipta ya, atau sebuah karya orang lain, dan menjadikannya sebagai milik sendiri. Nah, ini yang berat ini ya. Dari sebuah karya ini milik orang lain, tapi dia merasa bahwa itu adalah milik dia, menjadikannya sebagai milik sendiri. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, KBBI, plagiat ini adalah pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri. Nah, di sini plagiasi ini apa ya? Mengambil paksa hasil karya orang lain dan dijadikan menjadi milik sendiri. Nah, padahal bukan hasil karya dia. Nah, jadi ini sangat melanggar hukum ya. Plagiarism ya adalah penjiplaan yang melanggar hak cipta. Jelas. Hak cipta di sini melindungi sebuah karya ya. Kalau ini dilanggar maka jelas melanggar hak cipta. Menurut yang lain ya, dari sumber di internet di sini di Wikipedia, sering disebut juga sebagai plagiat atau penjiplaan, pengambilan karangan, pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri atau pendapat sendiri. Jadi di sini karya orang lain kemudian diambil paksa ya, dianggap sebagai karya sendiri. Ini yang memang benar-benar tidak boleh. Dari buku Kode Etik Penelitian dari LIPI ya 2007 ini juga sama. Jadi pengambilan sebuah gagasan, kata-kata atau mungkin karya orang lain ya, menjadikannya sebagai bagian dari milik sendiri, itu yang tidak boleh. Oke, sekarang kita akan bedakan macam-macam plagiarisme menurut Sastro Asmoro ya. Ini di tahun 2007 dia bedakan, tapi masih relevan. Yang pertama, jenis plagiasi berdasarkan aspek yang dicuri, aspek yang diambil, atau aspek yang diciplak. Aspeknya apa? Apa idenya? Apa konsepnya? Apa tulisannya? Atau apakah musiknya, latar belakangnya, logonya dan sebagainya. Jadi aspek yang dicuri di sini. Ya.
Misalnya sebuah cerita ini ternyata sama ya. Di luar negeri ada Romeo Juliet, di sini juga ada versi yang lain, misalnya Romeo Juliet. Ya. Mungkin di luar negeri ada ide tentang worms ya, apa itu manusia serigala yang dari luar negeri itu ya. Nah, di Indonesia juga ada itu ganteng-ganteng serigala itu ya. Nah, ini apa ini? Aspek atau apa ini? Ya, pengalih bahasa dan sebagainya. Kemudian yang kedua, klasifikasi berdasarkan sengaja atau tidaknya plagiasi itu dilakukan. Jadi orang yang tidak tahu misalnya dia membuat sebuah karya, ternyata karya itu sudah ada, itu juga masih dianggap sebagai plagiasi walaupun dia tidak sengaja, ya. Dia tidak sengaja. Maka itu dianggap plagiasi. Maka sekarang harus dicek dulu ya, kalau Anda kita punya sebuah karya, apakah karya ini pernah dimuat oleh seseorang. Kemudian yang ketiga, klasifikasi berdasarkan proporsi atau presentasi kata, kalimat, paragraf yang dibajak atau diplagiasi ya, dijiplak. Proporsi ini adalah berapa persen ya yang dijiplak itu ya, nanti ada ukuran ya. Ada yang di bawah 30, ada antara 30 sampai 60, ada yang 70 sampai 100%. Nah, ini ada kategorinya nanti, ada kategori ringan, sedang, dan kategori berat. Plagiasi itu dilakukan. Kemudian berdasarkan pola plagiasi. Nah, ini kadang mahasiswa sering melakukan ini ya, tapi tanpa sadar gitu ya. Jadi begini tekniknya, ada orang mengambil atau mengerjakan sebuah karya, bab 1 itu ngambil dari tulisan orang lain, bab 2 juga dari orang lain, bab 3 orang lain, bab 5 orang lain, sampai kesimpulan itu dia buat sendiri. Nah, ini namanya mozaik plagiarism ya. Jadi dia tidak melakukan apa-apa tapi menghasilkan sebuah karya. Ini tidak boleh, ini masih dianggap sebagai plagiasi dan polanya adalah mozaik plagiarism. Oke, kita lanjutkan. Tadi ulasan-ulasan tadi sudah saya singgung sedikit. Nah, ini beberapa ulasan lebih lanjutnya. Jadi berdasarkan ide, ya. Tadi berdasarkan aspek yang dicuri. Pertama ide, ya. Mengambil ide yang sudah ada tanpa menyebut sumber yang jelas, ya. Ide, mengambil ide kan gitu ya. Jadi dia melakukan penjiplaan, ya. Tanpa memberikan tulisan bahwa inspirasi karya ini dari karya A misalnya. Harusnya dia sebutkan sumber seperti itu, sudah istilahnya tidak ada plagiasi ya, tidak ada plagiasi. Plagiasi isi data penelitian ya, mengambil data penelitian orang lain. Jadi dia tidak melakukan apa-apa tetapi menggunakan data orang lain. Nah, ini juga sama ya. Ini juga sama, ini plagiarisme isi atau data penelitian. Plagiarisme kata, kalimat, paragraf. Nah, ini hati-hati nanti kalau kita sebagai seorang penulis, apalagi nanti mahasiswa bikin sebuah karya, ya proyek akhir, ya, Anda dalam mengutip, nanti dalam mengutip ini harus hati-hati, harus disertakan sumbernya, ngutipnya juga harus benar, ya, tidak keliru, sehingga apa yang Anda kutip atau Anda lakukan itu bukan sebuah plagiarisme. Nah, ini nanti dikasih tahu teknik dan caranya ya, biasanya di buku pedoman kalau Anda bikin sebuah proyek akhir, di sana dituliskan bagaimana sih cara mengutipnya. Nah, ini sudah ada caranya ya. Oke. Plagiarisme total ya, aspeknya total, idenya diambil, tulisannya diambil, semuanya diambil. Nah, ini total ini ya. Jangan sampai terjadi. Misalnya sebuah karya ngambil pendapat orang lain, ganti nama, kirimkan. Nah, ini plagiasi ini, yang jiplak ini. Oke. Kemudian klasifikasi berdasarkan sengaja atau tidaknya plagiarisme dilakukan ya. Plagiarisme yang disengaja ini berat ini, hukumannya berat sekali ya. Disengaja, di sana memang sudah ada karya, ya. Kemudian kita buat yang sama lah ini, apalagi diambil dan direnov ya. Plagiarisme yang tidak sengaja, ya, jadi tidak sengaja pun itu dianggap sebagai plagiasi.
Nah, bisa menggunakan ide, kata, frase, ya, kalimat atau paragraf orang lain tanpa menyebut sumber, baik sengaja maupun tidak. Ya, ini baik itu karena ketidaktahuan, ya itu masih dianggap sebagai plagiasi. Ya, oke. Next. Klasifikasi, ya tadi yang saya sebut proporsi tadi, ada plagiarisme ringan, sedang, berat, ya. Jadi ada 30, ya di bawah 30 ini termasuk plagiarisme ringan, ya. Kemudian 30 sampai 70% ini sedang, ya berat itu ya 70% ke atas, ya, atau 60% ke atas itu sudah termasuk berat. Nah, bagaimana ini Pak pengecekannya? Kita bisa ngecek di online system, ya. Plagiarism checker di sana bisa, ya. Pakai beberapa alat, ya. Small SEO Tools itu juga ada. Dia juga memiliki fasilitas untuk ngecek tulisan dan plagiasinya. Sekarang tugas akhir, skripsi, tesis itu juga harus lolos dari koreksi plagiarisme, ya. Pakainya Turnitin. Nah, jadi hati-hati, ya. Kita kalau mengutip harus benar, dan kalau kutipannya panjang ya jangan semua dikutip, ya. Kita bisa memparafrase, ya. Maksudnya memparafrase itu merangkum. Nah, merangkum, ya. Oke, ini klasifikasi berdasarkan proporsi. Kemudian, ya. Oh, masih kelanjutannya, ya. Jadi beberapa website yang menyediakan cara ngecek, ya, apakah sebuah artikel itu copy paste atau tidak, ya, apakah asli buatan sendiri. Nah, ini bisa dicek pakai CopyScape 1. Bisa dicek pakai plagiarismcheck.org juga bisa, ya. Copyscape.com tadi yang nomor 1, yang kedua ini plagiarismcheck, ya, .org. Di sana ada cara-caranya nanti. Dashball ini juga bisa untuk ngecek, ya, untuk mengecek plagiarisme. Kemudian yang lain plagiarism checker. Nah, plagiarism check juga bisa, checker juga bisa, ya. Kemudian dicek lagi pakai artikel check, ya, artikelcheck.com, ya, checker.com. Nah, ini juga bisa. Kita bisa menggunakan fasilitas ini untuk ngecek plagiasi. Kemudian duplichecker. Nah, ini juga sama. Jadi sudah banyak sekali, ya, di internet ini untuk mengecek, ya, ngecek plagiasi ini sudah banyak sekali, dan kita bisa gunakan apa istilahnya fasilitas di web tersebut untuk ngecek plagiarisme, baik untuk seorang profesional, mahasiswa, pemula, ataupun semua orang juga bisa ngecek, ya. Nah, ini yang saya sebut tadi yang terakhir, Small SEO Tools, ini yang banyak fasilitas di dalamnya, ada termasuk ngecek Grammarly, ya. Grammar, ngecek plagiasi juga bisa, ngecek web juga bisa, ya. Jadi macam-macam fasilitasnya. Nah, ini gambaran dari webnya, plagiarism detection, ya, plagiarism detect. Kemudian ada CopyScape tadi, Plagium juga bisa, ya, banyak sekali, ya. Kalian masuk ke web, kemudian di sana juga akan memberikan banyak pilihan kepada kalian untuk ngecek sebuah plagiasi tulisan ataupun naskah seseorang. Oke, next, ya. Ini tadi duplichecker, ya. Kemudian ada plagiarism checker, copygetter juga bisa dipakai. Plagiarisma.net ini juga bisa untuk ngecek plagiasi. Oke, sekarang berdasarkan pola, ya. Plagiarisme berdasarkan pola yang dilakukan. Ada plagiarisme kata demi kata, word to word, ya, plagiarism, mengambil sebagian kecil kalimat, dapat satu paragraf atau bahkan seluruh tanpa digubah menurut aturan tulisan yang tidak menyebutkan sumber. Ini jelas, ya, plagiasi. Nah, kemudian yang mozaik tadi yang sudah saya sampaikan bahwa seseorang tidak melakukan apa-apa, bab 1 ngambil milik orang lain, bab 2 orang lain, bab 3 orang lain, bab 5 orang lain, kemudian kesimpulannya dia buat sendiri. Nah, ini yang dinamakan plagiarisme mozaik, ya. Jadi seseorang itu hanya mengambil judul, menulis judul dan kesimpulan saja. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 ngambil dari tulisan orang lain, ya. Kemudian disambung jadi satu, ya, digabungkan, dan ini karya naskah baru tetapi hasil dari plagiarisme mozaik, dan ini tidak boleh. Ini biasanya mahasiswa ada yang begini, ya,
Nah, jangan ini. Selain itu, juga masih ada plagiarisme berdasarkan pola. Ini adalah auto plagiarism ya, atau self plagiarism ya, memakai karya sendiri. Jadi nanti karya sendiri kemudian diperbaiki tapi sama gitu ya. Jadi dua versi tetapi sama. Ini termasuk sebagai apa ya ini? Auto plagiarism ya, tidak bisa seperti ini. Ya, jadi masih dianggap sebagai plagiasi. Beberapa kasus ya di perguruan tinggi juga ada bahwa profesor juga melakukan plagiasi dan di sini dicabut gelarnya ya. Apalagi mahasiswa kalau nanti melakukan plagiasi juga kelulusannya bisa ditangguhkan. Jadi hindari nanti pada saat pembuatan tugas akhir, proyek akhir, skripsi ataupun yang lain ya. Silakan nanti bisa dicek plagiasinya supaya terhindar dari berbagai macam masalah. Ini ya dulu di tahun 2018 ya, memang benar yang indikasi plagiarisme ya profesor dicabut ini ya. Ini dari OK News ya beritanya. Kemudian ada juga di entertainment ya, di musik di sini juga ada kasus plagiasinya. Jadi banyak sekali ya, padahal mungkin tidak sengaja ya, lagu Indonesia mirip lagunya Jepang misalnya. Ini tidak sengaja tapi ya karena intonasi dan nada itu sedikit, jadi rentan sekali terjadi lagu yang sama gitu. Jadi itu masih dianggap sebagai plagiasi. Tapi selama tidak ada tuntutan, tidak masalah ya, tidak masalah. Ini beberapa lagu-lagu yang diindikasi ya, diindikasi plagiasi gitu. Ada lagunya Messi, Jamila, Melly Goeslaw dan sebagainya ini ya. Nah, nanti bisa dicek satu persatu, silakan apakah benar sama atau tidak ya. Semoga aja tidak sama gitu ya. Jadi tidak dianggap sebagai plagiasi. Ini juga sama ya. Anda bisa lihat sendiri beberapa lagu-lagu ini contoh kecil ya. Contoh kecil dari karya yang kebetulan sama ya, yang kebetulan sama saya bilang ya. Jadi tidak plagiasi tapi kebetulan sama. Jadi nanti bisa Anda cek sendiri apakah benar sama atau tidak ya. Karena jelas sebuah musik ini kan nadanya sedikit sekali ya. Jadi mungkin kemiripan itu bisa saja terjadi. Oke, kita lanjut. Dan masih harus tetap kita harus original ya. Kita harus menghindari plagiasi, ini penting. Kita harus menghindari plagiasi. Kalau Anda punya karya ya karya itu memang murni karya Anda sendiri. Kalau mengambil dari orang lain, sebutkan sumbernya. Sebutkan sumbernya ya. Kecuali kalau misalnya gambar, misalnya video itu free ya, gratis, tidak ada hak ciptanya, lah itu Anda ambil tidak apa-apa karena memang itu disebarkan sebagai free. Bagaimana kalau itu sebuah karya? Ya sama ya. Kalau itu sebuah karya kita harus menghindari juga karya itu sudah milik orang lain apa belum. Ya, kita harus hati-hati. Oke, next. Ini pustaka dari tulisan-tulisan yang ada tadi ya, yang saya sampaikan. Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh ya. Ini indikasi saja ya, indikasi kenapa bisa sama. Nah, ini kita tidak menyebutkan ini apa ya, mungkin kebetulan saja sama ya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari ini apa yang diplagiasi. Nah, misalnya seperti ini, apa yang diplagiasi? Apakah idenya? Apakah konsepnya? Atau apakah hanya logonya saja ya, yang di brosur dari beberapa contoh film-film di bawah ini ya. Menarik sekali untuk dikaji ya. Ya, Anda sendiri yang bisa, jangan ketawa ya. Anda sendiri yang bisa menyimpulkan di sini ya. Ini beberapa contoh kebetulan sama ya. Kemudian contoh yang lain, tadi ya, ini masih berhubungan dengan yang tadi. Apa yang diplagiasi tadi ya, mungkin bisa ide, tema, konsep, logo ya. Apakah ada unsur kesengajaan atau tidak? Anda bisa jawab sendiri ya. Berapa persen plagiasinya? Apakah rendah, sedang atau tinggi? Anda juga bisa lihat sendiri ya. Dari tampilan yang ada di sini Anda bisa melihat sendiri. Oke. Sekarang kita lihat selanjutnya ini, contoh selanjutnya. Seperti Blade dan Jupiter ya. Ini hampir mirip. Siapa mencontoh siapa saya juga tidak tahu. Kebetulan saja sama. Nah ini kan sama pinternya orang itu ya. Membuat desain yang hampir mirip.
belum mesinnya ya dan sebagainya. Karena nanti pada hak cipta kemarin kita pasti singgung adanya paten ya. Jadi sebuah produk itu ada patennya. Ini juga sama, kebetulan sama. Nah, ini Anda bisa apa istilahnya? Plagiasi ya. Bisa sebutkan ini yang diplagiasi apanya, apakah ada unsur kesengajaan, berapa proporsinya. Nah, ini kalian sudah bisa istilahnya menyimpulkan sendiri. Oke, tindakan-tindakan apa saja yang termasuk dalam plagiarisme? Nah, ini dia. Pertama adalah copy paste. Ini plagiasi. Jangan dilakukan ya, copy paste. Copy paste. Kecuali Anda sebutkan sumbernya, kecuali Anda parafrase, itu boleh. Tapi jangan sampai menghilangkan makna dari tulisan yang asli. Kemudian mengganti dengan bahasa sendiri. Nah, ini hati-hati sekali ya. Apabila kita membaca suatu artikel di suatu buku lalu kita menulis ulang ya dengan inti permasalahan topik dengan bahasan yang sama lah ini. Jadi idenya yang diambil kan, idenya. Jangan ini mengambil ide. Kemudian 3, mengikuti gaya penalaran kutipan adalah plagiarisme. Nah, pada saat kita menulis suatu isi, artikel meniru gaya penulisan. Nah, gayanya ya. Gayanya ini tidak boleh ya. Misalnya menceritakan apanya dulu ya. Misalnya tentang rumah atau menceritakan halamannya dulu, pintunya, kemudian ruang tamunya dan sebagainya. Nah, ini ada tulisan lain juga menceritakan sama walaupun ini rumah yang berbeda. Ini termasuk plagiasi. Kemudian ada lagi penulisan metafora ya. Apa sih metafora itu melebih-lebihkan ya. Contohnya ada seorang yang cantik itu dilebih-lebihkan ya. Kalau orang Jawa itu kan wah alisnya nanggal sepisan, kemudian pinggulnya nawon kemit ya, kemudian apa drijinya giginya itu miji timun ya, drijinya terajumas dan sebagainya. Itu metafora, itu zaman orang Jawa. Nah, ini juga bisa misalnya penulisan metafora dan kebetulan ada yang sama juga termasuk plagiasi. Yang kedua, mengikuti ide penulis atau plagiarisme ya, mengikuti ide. Jelas ini berarti yang diplagiasi adalah idenya ya. Idenya, jangan sampai ya. Kita lihat lagi nih. Ini yang diplagiasi apanya ini? Ada 2 gambar yang berbeda. Tetapi ada yang sama, yaitu di bajunya ya. Di bajunya ini desainnya sama. Apakah ini plagiasi? Apakah kebetulan sama ya? Silahkan. Ini mahasiswa sudah bisa mencerna sendiri ya. Kebetulan sama atau bagaimana. Kemudian lagi, ini dia juga sama, kebetulan saja atau bagaimana, ya kita pelajari ini. Ini juga, ya ini dulu zamannya ngetren ya, ada Kung Fu Panda itu. Kemudian ada lagi, ini dia juga sama, posternya ya, posternya ini hampir sama ya, hampir sama. Apakah kesengajaan atau tidak? Nah, kita bisa mencerna sendiri. Ini juga sama, masih poster ya. Nah, kalau Anda bisa Photoshop maupun Corel Draw untuk mengubah gambar ini kan cukup mudah sekali. Ya, cukup mudah sekali. Ya, jadi ya hati-hati sekali. Maka kalau bikin sebuah karya kita juga kalau bisa dari inspirasi kita sendiri, ya, buah karya cipta kita sendiri, jangan mengambil ide dari orang lain. Oke. Kita lanjut. Masih ada? Oke, ada contoh lagi ya. Ini 2 gambar, 2 poster ya. Jadi satu wanita di depan, yang di belakang juga satu cowok ya. Kenapa hanya satu? Kenapa ngadepnya sama dan sebagainya? Itu Anda yang bisa menyimpulkan ya. Ini juga sama ya. Ya sama, hampir sama ya. Apalagi ini ya. Ya, enggak tahu ini. Jadi ini versi saja, mungkin idenya ya, idenya yang hampir mirip gitu. Oke, dari beberapa contoh ini masih adakah? Oh, masih ada ternyata. Ya, ini contoh-contoh yang lain. Ini di musik ya. Ada Smash, ada SNSD, ada Cherry Bell, ada Hawanita ya. Kemudian ada
Gel Generation. Nah, ini siapa menjiplak siapa lah, monggo saja ya. Mungkin kalian bisa menyimpulkan sendiri. Oke, masih ada ini. Wah ya, ini logo ini ya. Mazda dan Hama ya. Haima ya, dan Haima. Roxana ya. Ya sama. Ini ya mereknya. Kalau seperti ini yang diplagiasi apanya? Model produknya, logonya ya, warnanya, desainnya, desain produk. Aduh, kena semua. Udah. Ya. Ini kebetulan logonya hampir mirip ya. Ini ada Dekom Info dengan ini kalau nggak salah itu universitas di Thailand ya. Logonya hampir mirip seperti ini. Oke, masih ada contoh lagi. Oh iya, skutik ya. Ini contoh skutik ya dari Yamaha yang dikasuskan karena mengalanggar hak paten, katanya begitu ya. Ya. Jadi Piaggio sama Yamaha Isod juga ini terjadi kasus ya, hak paten namanya. Oke. Ya, plagiarisme memang harus dihindari ya. Stop. Harus di stop. Apalagi Anda kebetulan sudah mulai menghasilkan karya, di sini juga harus terhindar dari adanya plagiasi. Hindari sajalah ya. Nggak usah mencontoh, nggak usah mengambil karya orang lain ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana tipsnya? Ini ada dari Gamma Techno ya. Saya ambil dari Gamma Techno ini. Tips menghindari plagiarisme, pertama sertakan citasi. Citasi itu daftar pustaka, daftar mengambil apa yang dikutip ya. Ini namanya citasi. Oke, yang kedua, catat sebagai sumber di daftar pustaka sejak awal. Jadi jangan lupa, kalau Anda ngambil dari tulisan siapa atau webnya siapa, ambil saja. Nah, alamatnya itu dituliskan di daftar pustaka sebagai sumber. Nama, judulnya apa, nama, tahun, judulnya apa, kemudian di webnya itu alamatnya di mana, itu disertakan. Kemudian lakukan parafrase. Ya, ini parafrase itu namanya adalah merangkum ya. Jadi tulisan yang ada itu Anda rangkum ya menjadi beberapa kalimat. Ya, ini akan menghindarkan dari tindakan plagiarisme. Lakukan interpretasi. Lah ini lebih tinggi lagi ya. Jadi interpretasi ini menganalisis ya. Jadi apa istilahnya, kira-kira apa sih hasilnya? Nah, interpretasi ya. Anda bisa menyampaikan apa yang ditulis itu, kemudian menyimpulkan ulang ya, menyimpulkan kembali dengan bahasa yang lain. Gunakan aplikasi anti plagiarisme. Nah, ini endingnya, kalau Anda punya sebuah karya dalam bentuk tulisan, naskah ya, dokumen ya. Nah, ini Anda bisa gunakan anti plagiasi ya. Bisa di web ya. Sehingga Anda bisa terhindar dari plagiasi ini. Oke, semoga bermanfaat. Di sini akan saya contohkan tentang alat plagiasi ya. Nah, ini dia. Saya pakai Small CEO Tools. Di sini bisa digunakan untuk ngecek plagiasi. Nah, plagiarism checker di sini. Ya. Nah, kalau kita punya tulisannya diklik di sini. Kita ambil contoh saja dari kuliah Danuri ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini dia. Kita lihat dari Nur Aji, naskahnya seperti apa. Kita akan coba ambil beberapa ya. Nah, ini tulisannya ini. Bisakah diambil tulisannya? Oh, bisa ya. Sebentar, saya ambil dulu. Nah, saya blok. Oke. Kemudian saya paste di sini. Oke, tulisannya sudah ke sini. Kemudian saya cek ya. Cek plagiasi di sini. Nanti si web ini akan ngecek ya, melakukan penelusuran ke dalam website seluruh
dunia ya, ngecek apakah tulisan ini unik atau terindikasi plagiasi. Nah, di sini tercatat 17% plagiasi, 83% unik. Artinya 83% unik ini tidak terindikasi plagiasi. Jadi kalau ini lebih banyak berarti lebih bagus, karena ini hanya 17%. Ya. Begitu contoh ya, mengecek plagiasi dengan menggunakan web. Ya. Saya kira begitu ya tentang plagiasi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.